Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Kami dari kelompok 5 akan membawakan sebuah materi tentang kepemimpinan dan kebijakan kesehatan dalam memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem kesehatan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nimrud Indah Pertiwi, NIM J1119055. Baik, di sini saya akan membacakan definisi dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses mengarah dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok atau karyawan. Kepemimpinan secara luas meliputi proses memengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan adalah kemampuan memberi inspirasi kepada orang lain untuk bekerja sama sebagai suatu kelompok agar mencapai tujuan umum. Baik, saya akan menjelaskan definisi dari kebijakan. Kebijakan adalah suatu aturan tertulis yang merupakan keputusan formal dalam suatu organisasi, yang dimana keputusan formal tersebut bersifat mengikat, yang mengatur perilaku masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kemudian, kebijakan tersebut akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi ataupun anggota masyarakat dalam berperilaku. Pada umumnya, kebijakan ini bersifat problem solving dan proaktif. Bismillah, nama saya Nur Indah Sremodini Arifin, NIM J1A11908. Di sini saya akan membahas tentang definisi pemimpin menurut para ahli. Menurut Robert Roy dalam Siagan, pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Kartini Kartono, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kemampuan akan kelebihan khususnya di satu bidang sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Saya Citra Ilmawati Muiz, NIM J1A11918. Saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yaitu yang pertama, John Prever mengatakan bahwa kepemimpinan adalah seni untuk mengkoordinasikan, memberikan dorongan terhadap individu atau kelompok untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, Kapur mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain dalam kelompok guna menjalankan tujuan tertentu. Yang ketiga, Howard Hahoit dalam Kartono mengatakan bahwa kepemimpinan adalah seni untuk memengaruhi tingkah laku manusia dalam memimpin. Unsur yang paling menonjol dalam kepemimpinan yaitu yang pertama, adanya sesuatu yang lebih dari seorang pemimpin. Yang kedua, adanya kelompok yang mau bergabung. Yang ketiga, adanya kerjasama dalam aktivitas. Yang terakhir, adanya suatu tujuan. Perbedaan kebijakan dan kebijaksanaan. Menurut KBBI, kebijakan adalah cara seseorang melakukan sesuatu menggunakan akal pikirannya, sedangkan kebijaksanaan adalah keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan hal-hal tertentu. Dengan sifat atau trait teori, Granma teori. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan akan tetapi juga dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Teori kewibawaan. Kewibawaan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seseorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari saya mengenai teori kepemimpinan. Yang ketiga itu teori kelompok. Agar tujuan dari suatu kelompok dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Terus yang keempat itu teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat pengetahuan bawahannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam memengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda sesuai motivasi, kuasa, ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu.
Dalam gaya kepemimpinan terdapat 4 gaya, antara lain yang pertama otokratis, yaitu menggunakan metode pendekatan. Yang kedua partisipasif, yaitu cara pemimpin lebih banyak mendesentralisikan wewenang yang dimiliki. Yang ketiga yaitu demokrasi, yaitu menggunakan metode pendekatan yang kooperatif. Dan yang keempat kendali bebas, yaitu kekuasaan penuh terhadap bawahan. Baik, adapun kesimpulan dari materinya, kepemimpinan adalah suatu proses penentuan, penggunaan kemampuan, dan wewenang seorang pemimpin dalam usaha untuk mengorganisir, menetapkan kebijakan, serta menggambar keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kebijakan merupakan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Baik, adapun itu adalah keseluruhan dari materi yang bisa kami sampaikan. Adapun kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.